ini sudah kali ketiga kami turun ke kantor daerah ini. Akan tetapi tuntutan kami sampai saat ini belum diindahkan. Bagaimana ini? Yang berikut, Bapak Bupati yang terhormat, jangan melihat kami sebagai lawan. Kami ini adalah teman pembangunan. Kita sama-sama, kita bersatu padu, kita bersinergi untuk membangun Kabupaten Timur Tengah Utara ini. Kami tidak punya sentimen pribadi terhadap Bupati Timur Tengah Utara. Akan tetapi, kami turun ke sini atas kesadaran kami bahwa ini adalah saat yang tepat untuk kami menunjukkan kontribusi kami terhadap pembangunan di Kabupaten Timur Tengah Utara. Akan tetapi apa balasan dari pemerintah Kabupaten Timur Tengah Utara? 3 kali kami turun ke sini, tidak ada jawaban. Bupati klarifikasi. Nanti kita tidak bisa dahulukan yang baru, yang lama kita akan utamakan. Di mana? Pada kesempatan ini, pada hari ini, saya mau sampaikan bahwa ini adalah momentum Hari Kartini. Hari Kartini kita tahu karena dasar Raden Ajeng Kartini yang dalam perjuangannya memperjuangkan hak-hak emansipasi. Hak-hak emansipasi itu akhirnya apa? Sekarang ada poluan-poluan di depan kita. Sebagai teman-teman, oleh karena itu, teman-teman sekalian, mari kita sama-sama, kita satukan semangat kita berjuang sampai kita merebut kemenangan untuk keadilan yang sesungguh-sungguhnya. Terima kasih. Yang bupati yang tidak konsisten dengan bupati yang tipu rakyat. Bukan rakyat yang tipu bupati. Pak Bupati sudah ngomong ulang-ulang. Hari hidup mahasiswa. Hidup mahasiswa. Hidup rakyat Indonesia. Saya bilang bupati tipu. Baik, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian. Yang pertama, hormat dan apresiasi kita berikan kepada para pihak keamanan, TNI, Polri, dan Satpol PP yang pada kesempatan ini meluangkan waktu untuk menjaga kita agar kegiatan kita pada hari ini berjalan dengan lancar. Teman-teman sekalian, bahwa hari ini kita datang karena atas kepentingan rakyat. Hari ini kita datang. Bapak Bupati sendiri menunjukkan sikap penipu terhadap rakyatnya sendiri. Bapak Bupati sendiri menipu rakyatnya. Janji Pak Bupati bahwa hari Selasa setelah pasca akan ada evaluasi. Sampai detik ini tidak terjadi evaluasi. Kalaupun ada agenda lain, harusnya lewat Dinas Infocom menginformasikan kepada publik. Karena ini janji pimpinan jangan tipu. Baru terjadi di Republik ini. Rakyat mau datang duduk di rumah rakyat, harus pakai izin segala. Tetapi ketika ada kegiatan-kegiatan orang tidak izin juga buat lapak untuk jualan di sini. Ini yang betul yang mana? Saya menghargai bahwa Pak Kasat di waktu perintah. Tetapi kalau perintah yang salah turut. Kami semua juga turut terhadap aturan. Tetapi aturan yang salah justru kami datang untuk mengkritisi aturan yang salah itu. Pak Bupati ini sudah tipu rakyat ulang-ulang. Kenapa saya bilang Pak Bupati sudah tipu? Dia sendiri kasih pernyataan. Terus kami datang harus dihadang seperti ini lagi. Buat posko tidak mau lagi. Maunya apa? Kita jangan saling tipu, kita jangan saling beralibi di sini. Kalau mau saling tipu, ini bukan momentum politik. Ini rakyat datang tadi. Kebijakan berdasarkan ketokohanmu. Setiap kali rakyat datang harus pakai sistem-sistem birokrasi segala macam. Pak Kasat, ini kalau rakyat datang hanya undang untuk kegiatan pesta tanpa ini juga harus sudah masuk. Lebih dari ini. Saya membuktikan itu. Tolonglah. Kita ini jangan saling tipu, jangan tipu rakyatmu sendiri. Coba yang bilang Pak Bupati tidak tipu, kita buktikan. Pak Kasat waktu itu hadir. Yang janji siapa? Kalau bukan Pak Bupati. Kalau ada agenda lain, makanya paham manajemen birokrasi. Kalau ada agenda lain, minta penjabat lain bawahanmu untuk melakukan evaluasi itu.
itu dia sengaja kasih keluar pernyataan untuk kasih tenang kami saja. Bahwa nanti aku ada kan evaluasi. Tipu itu. Faktanya memang tipu. Faktanya memang tipu. Penipu. Faktanya memang tipu. Waktu kampanye senang-senang bahwa kami tidak tipu. Ternyata faktanya menipu ini. Dia sendiri kasih itu. Pak Kasat, coba jelaskan. Tujuan dari itu rumah itu untuk apa? Kami mau itu. Supaya nanti ke depan, ketika rakyat mau datang, harus pakai surat izin. Dan ini kami izin. Tolong jelaskan kami itu saja dulu. Pak Kasat tolong jelaskan. Alasan kami. Satu. Pak Kasat tolong menjelaskan bahwa kita datang di rumah jabatan, kantor daerah ini harus izin. Setelah rakyat izin tidak diizinkan lagi. Pak Kasat tolong jelaskan itu saja. Kalau Pak Kasat sendiri bahwa tidak dapat perintah. Hari ini yang tertinggi Pak Kasat, silakan Pak Kasat menjelaskan. Sepakat teman-teman untuk Pak Kasat. Kalau tidak bisa menjelaskan, izinkan kami masuk. Ini rumah rakyat. Kami ada surat izin. Tidak ada satu setan dua binatang yang mengklaim bahwa ini rumah pribadinya dia. Tidak ada satu setan dua binatang yang mengklaim bahwa ini rumah pribadinya dia. Ini rumah rakyat. Kalau Pak Bupati Pak Kasat bilang ini aturan segala macam, menjelaskan kepada kami. Silakan. Aturan saja sudah seputar balik. Ini terbukti. Ketika kita minta penjelasan tidak mau menjelaskan. Masuk. Teman-teman media, penyesalan kami rakyat. Tadi ketika kita lobby bahwa ini aturan. Ketika kami minta untuk menjelaskan secara tulis, biar publik mendengar, tidak mampu menjelaskan. Ini yang tipu siapa ini? Ini yang tipu ini siapa? Kalau Pak Kasat menjelaskan bahwa aturannya begini-begini, biar silakan menjelaskan kepada publik, biar semua tahu. Karena yang datang ini bukan satu orang. Silakan. Silakan. Disampaikan pada tanggal 20. Baik, Mas Aksi yang saya hormati, mari kita semua karena di belakang ada benteng besar, benteng yang berlapis untuk melindungi pemimpin. Kita buat benteng rakyat untuk berbenturan dan benteng pemimpin. Mas Aksi, saya harap untuk terbaris. Sekalipun hari ini darah akan tumpah di Kabupaten Timur Tengah Utara untuk kita minta keadilan. Karena Kabupaten Timur Tengah Utara sekarang krisis keadilan. Bayangkan teman-teman, pemimpin tertinggi di daerah ini saja menipu rakyat. Bayangkan teman-teman, pemimpin tertinggi daerah saja tipu rakyat. Jadi begini, setelah kami lobby, waktu lobby 3 kali. Apabila kan waktu lobby 3 kali, kami tidak diperkenankan untuk masuk, jangan tahan masa aksi. Karena hari ini kita dalam sini semua punya satu tujuan. Sekalipun darah harus dikorbankan di tanah Binavo. Karena di Kabupaten Timur Tengah Utara sekarang krisis keadilan. Sepakat teman-teman? Jadi informasinya kita buat benteng. Sekalipun kita harus berbenturan dengan keamanan pimpinan. Pak Kasat, supaya kita jangan terlalu membangun birokrasi yang dadakan, Pak Kasat menjelaskan saja. Tidak apa-apa, Pak Kasat menjelaskan saja. Kalau memang regulasi itu diterima dan dikehendaki oleh aturan sendiri, kami tunduk. Pak Kasat, kami sebelum datang itu kami baca dari A sampai Z dan paham dari A sampai Z baru kami datang. Kami tentang itu diberikan kewenangan oleh undang-undang itu sendiri. Pak Kasat mengaku itu. Kalau tidak mengaku supaya saya menjelaskan bahwa pasal berapa. Saya yakin Pak Kasat mengaku itu. Cukup sekali Pak Kasat menjelaskan kepada publik bahwa birokrasi di TPU seperti ini. Supaya rakyat datang izin juga tidak dikasih kesempatan untuk bertemu. Mau buat posko juga tidak ini. Supaya besok orang datang jualan di sini, kami rakyat yang usir. Faktanya begitu. Orang datang jualan di sini, kami yang usir. Pak Kasat tanda memang kami ini. Game ini dengan PMK akan usir. Dan siapa yang berani lawan, darah sekalipun itu taruhan kami. Demikian juga rakyat, darah sekalipun, nyawa sekalipun itu taruhan kami untuk kedaulatan rakyat.
Sekali lagi saya tegaskan, darah sekalipun, nyawa sekalipun, demi keadilan rakyat, taruhannya ada di situ, martabatnya ada di situ. Sekali lagi, supaya tidak bertele-tele, Pak Kasat menjelaskan. Teman-teman, Pak Kasat menjelaskan kalau memang regulasinya seperti itu dan diindahkan, itu regulasi sesuai aturan, tidak berdasarkan situasional. Aturan ini tidak dibuat dengan situasi fenomenal. Aturan dimanapun ada tidak dibuat oleh fenomenal. Tatib sekalipun itu dirancang sebelum terjadi kegiatan. Jadi silakan Pak Kasat menjelaskan. Ini teman-teman media, tolong publis. Ternyata kami minta pernyataan Pak Kasat untuk menjelaskan tentang birokrasi masuk di sini, tidak mau menjelaskan. Terus maunya apa ini? Terus apa fungsinya untuk kami melakukan lobby dan semua yang lain-lain? Pak Kasat menjelaskan saja. Ini ada pengeras suara. Karena Pemda ini baru terjadi di pemerintahan Timur Tengah Utara. Di bagian tata protokoler tidak ada pengeras suara bagi pemerintah daerah. Saat ini fakta terjadi. Dorang siapkan pengeras suara itu ketika ada tata seremonial. Kalau pelantikan penjabat desa, ambil dari tata protokoler. Tetapi ketika rakyat datang di sini untuk minta pengeras suara, pemerintah tidak siapkan. Pak Kasat menjelaskan saja. Birokrasi kami masuk ditahan harus seperti ini, apa alasannya? Silakan saja Pak Kasat. Bapak, kami datang karena dijanjikan. Baik, saya rasa jelas Bapak Kasat yang kami hormati bahwa rakyat hanya meminta penjelasan. Kira-kira aturannya seperti apa sehingga kemudian kedatangan kami harus melalui prosedur-prosedur seperti ini. Ya. Aturan yang seperti apa yang mewajibkan kami untuk menaati, kemudian kami harus masuk ke kantor bupati. Oke, Pak Kasat, begini saja, kita sepakat saja kalau begitu. Kalau Pak Kasat tidak mau untuk menjelaskan tentang aturan yang dibuat pemerintah daerah, buka pintu untuk kami masuk. Karena Pak Kasat mengatakan bahwa yang terjadi seperti ini karena regulasinya. Maka kami minta penjelasan. Kalau Pak Kasat tidak mau menjelaskan tentang regulasinya, buka pintu. Kalau tidak, teman-teman, kalau tidak, kita melakukan sesuatu yang tidak ingin Pak Kasat bertanggung jawab. Kenapa kami bilang Pak Kasat bertanggung jawab? Karena aturan dia yang harus pegang. Kenapa dia sendiri tidak mau menjelaskan? Silakan Pak Kasat. Terima Pak Kasat, jelaskan. Kasat penipu. Jadi begini, sebelumnya semua masyarakat, hidup rakyat, hidup rakyat, hidup mahasiswa, merdeka. Oke, baik, terima kasih kepada teman-teman Mas Aksi. Hal yang pertama yang pernah kata di sini adalah bahwa rakyat itu mempunyai hak yang tidak bisa dikebiri oleh pemimpin. Ketahui itu, rakyat mempunyai hak yang tidak bisa dikebiri oleh pemimpin, oleh siapapun itu. Jadi ini haknya rakyat. Negara dalam hal ini, representasi negara di daerah itu adalah pemerintah daerah. Dalam hal ini pemerintah daerah berkewajiban untuk kemudian menjawab pihak rakyat. Itu perintah konstitusi, Pak. Jadi kami minta, kalau misalkan ada aturan secara otonom yang dibuat di dalam kantor bupati, tolong jelaskan aturan itu. Karena aturan itu kan secara otonom, tidak dipublikasikan. Tapi sesungguhnya namanya aturan harus disosialisasikan kepada rakyat. Tapi kalau memang ada aturannya baru dibuat kemarin, tolong tunjukkan kepada kami bahwa ketika masuk ke kantor bupati harus berhadapan dengan Bapak Ibu Kepolisian, Bapak Ibu Satpol PP. Tolong tunjukkan itu. Pak Kasat, itu mobil bis itu tadi izin ke tidak? Yang parkir itu? Yang mobil, yang bis yang ada parkir itu izin ke tidak? Teman-teman Pol PP, tadi izin ke tidak? Yang itu mobil, izin ke tidak? Yang itu bis itu, parkir izin tidak? Pak Kasat, ini kita minta fair saja. Pak Kasat, ini kita minta fair. Yang mobil, yang bis parkir itu izin tidak? Pak Kasat, kita mohon maaf, hormat komandan, kami komunikasi dengan Pak Kasat. Itu izin tidak? Hormat. Kalau seperti itu, ya. Oleh karena itu, komandan, kami izin. Pak Kasat menjelaskan saja tentang. Kalau tidak, kami juga mau masuk bermain bola di sini. Kan yang bermain bola tiap sore ini tidak ada ini. Kami mau masuk main bola.
kami main bola sambil kami tunggu Pak Bupati datang. Teman-teman, bisa tahu Pak Kasat? Atau main bola juga tidak bisa? Nanti orang lain yang mau datang main bola bisa? Bisa kah? Atau yang main bola di lapangan umum ini harus orang tertentu? Bagaimana Pak Kasat? Karena faktanya yang main bola tidak masalah. Kami juga mau masuk main bola. Kami main bola sambil tunggu Pak Bupati datang. Bisa Pak Kasat? Tidak apa-apa, Pak Kasat omong saja. Tadi kan kami tidak pakai mic, Pak Kasat bisa omong. Kenapa harus pakai mic? Pak Kasat tidak mau omong. Baik. Selamat siang untuk rekan-rekan masa aksi. Selamat. Sekali lagi selamat siang untuk rekan-rekan masa aksi. Baik. Berdasarkan surat yang disampaikan ke Pemda Timur Tengah Utara berkaitan dengan aksi hari ini, itu agendanya itu adalah penyampaian aksi. Agendanya itu. Penyampaian aksi. Oleh karena dalam konteks penyampaian aksi, kita fasilitasi. Sehingga nanti kemudian kalau ada agenda tambahan, kita dapat petunjuk. Pas penyampaian saya, mudah-mudahan pas penyampaian saya. Karena surat yang masuk ke Pemda berkaitan dengan masa aksi hari ini. Terima kasih. Mohon perhatian, saya tidak bermaksud untuk membatasi, tidak. Tapi berdasarkan surat yang masuk ke Pemda. Demikian penyampaian saya. Oke, baik, terima kasih kepada Pak Kasat. Yang perlu saya tekankan di sini, Pak Kasat kurang mengerti aksi demonstrasi. Aksi demonstrasi, ingat, biar saya jelaskan secara detail. Aksi demonstrasi itu sebuah pergerakan sosial yang dilakukan oleh sekelompok masyarakat untuk mencapai yang namanya kebenaran demokrasi. Jadi kalau di dalam aksi demonstrasi rakyat menuntut untuk bertemu pemimpin, apakah berpatokan pada surat bahwa itu soal aksi? Aksi demonstrasi itu bagian dari bertemu dengan pemimpin juga, termasuk dalam agenda aksi demonstrasi. Aksi demonstrasi itu pilihan terakhir yang dilakukan oleh sekelompok masyarakat sosial di dalam ruang demokrasi. Ingat, negara ini negara demokrasi, Pak.